terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan eksposisi pahlawan iman kita untuk nomor 5, Ishak son of Abraham. Jadi kita bisa melihat sosok Ishak sebagai anak Abraham. Kita akan melihat bagaimana kekuatan imannya. Nah, ini kita bisa melihat bersama dari Ibrani 10 maupun Kejadian 27 ayat 37 sampai 40 dapat digambarkan seperti itu. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Berarti berkatnya itu bukan hanya kepada Yakub yang waktu itu menipu Esau, tapi juga ada yang terhadap Esau. It's Esau, Father. Is that Esau's voice? I've made the dish you asked for. So quickly? It was but a few hours ago he went out to hunt. God granted me success. Come near to me, my son. It is Esau. Come near and kiss me, my son. Yes. The smell of your garment is the smell of the field. I will bless you. Receive this blessing. Let the people serve you. Be lord over your brother, and let him bow down to you. Have you not a second blessing for me, Father? You know, there can only be one blessing, and it is sacred. Once given, it cannot be taken back. Nah, kalau kita rekam itu dalam Kejadian 27, ayat 39 dan sampai 40 aja kita lihat. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Jadi ini bukan berkat, tapi ini semacam konsekuensi dari kehilangan berkat kesulungan. Tapi ada tambahan, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melempar kuk itu dari tubuhnya. Jadi kalau dia kuk jadi hamba daripada adiknya, karena adiknya memiliki hak kesulungan, maka satu waktu dia akan melemparkan kuk itu. Artinya apa? Artinya Esau bisa lepas dan dia bisa mendapatkan berkat lagi dari apa yang harusnya menjadi jatahnya. Saudara yang terkasih, kita dapat bersama-sama melihat itu seperti ini. Coba kita lihat bahwa berkat Ishak adalah berkat kesulungan. Kalau kita lihat ada dua orang, Yakub, kemudian Esau. Dua-duanya diberkati, tapi pada kenyataannya Yakub menurunkan 12 suku Israel. Di situ ada orang Lewi, kemudian dari Lewi itu ada Musa, dan dari Musa itu kepada Yosua, dan akhirnya mereka masuk tanah Kanaan. Tapi dari Esau ini ada Elifas, ada Bani Edom. Jadi pertanyaan adalah, Yosua dapat tanah Kanaan sebagaimana berkat kesulungan dia dapat tanah Kanaan, dipimpin menguasai tanah Kanaan, itu berkat dari Israel. Tetapi yang jadi masalah adalah mana berkat yang double yang katanya bisa terhadap Yakub dan Esau. Karena kalau sedemikian halnya berarti Esau tidak mendapatkan berkatnya kembali. Ya, jadi bagaimana dengan Esau? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat lagi di sini, Yakub dan Esau harusnya mendapat berkat. Nah, tetapi ada catatan sedikit, dikatakan tetapi akan terjadi kelak apabila kamu berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tubuhmu, dan dia jadi bebas dan dia bisa mendapatkan berkatnya lagi. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Esau. Pada Kejadian 27 ayat 40 di sini dikatakan,
Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengukmu. Ini kata-kata Ishak kepada Esau. Tetapi kalau di Kejadian pasal 36 ayat 15 dikatakan, inilah kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, dan kepala kaum Kenas. Berarti Kenas ini adalah bagian daripada Bani Esau, Edom itu. Ya, kalau kita lihat secara sistematika seperti Ishak, dia memperanakan Esau dan Yakub. Nah, Yakub adalah Israel, Esau adalah Edom. Nah, anak-anak Esau dari anak yang tua Elifas itu ada orang Teman, Omar, Sefo, dan Kenas. Perhatikan orang Kenas. Ya. Jadi, nah, kalau kita melihat di dalam bilangan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Kaleb ini satu-satunya bersama dengan Yosua dari kepala suku itu yang bisa masuk Kanaan dan memilikinya. Nah, lalu Tuhan tegaskan lagi dalam bilangan 32 ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb dikatakan orang yang sepenuh hati. Dan inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Orang Kenas bin Yefune suku Yehuda, berarti dia adalah keturunan Kenas yang masuk di dalam Bani Yehuda dan diakui sebagai Bani Yehuda. Nah, kalau Yosua 14 berkata gini, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Jadi mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nah, ini apa artinya dari orang Kenas Kaleb? Kaleb itu adalah orang Kenas, dia keturunan Esau, dan ketika dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dia melepaskan kuk itu. Kenapa dia memiliki Hebron? Apa arti pentingnya Hebron? Hebron adalah tempat Abraham membeli sebidang tanah untuk penguburan Sarah, istrinya. Di situ dia berantem dengan orang Het, karena orang Het sebenarnya ingin memberi aja, tetapi dia tidak mau, dia harus membeli. Dan disitulah cikal bakal Israel memiliki tanah kanan, karena di situ Abraham beli dan mengatakan ini tanah jadi milik pusaka. Di situ tempat Abraham menguburkan Ishak, di situ juga tempat dimakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat situasi pemetaan seperti ini, ya, kita harus menyatakan bahwa setelah dari Bani Edom ada orang Kenas, dan orang Kenas itu adalah Kaleb yang diakui sebagai suku Yehuda. Ya, padahal dia adalah keturunan Esau dan dia diberikan Hebron. Hebron memiliki arti penting karena dia merupakan titik sentral poin ketika mereka masuk ke pemilikan atas tanah pusaka tanah perjanjian itu dimulai dari Hebron. Ini memberikan kita gambaran bahwa ada dua berkat kesulungan. Berkat kesulungan pertama diambil Yakub, tetapi Esau, keturunan Esau, ketika mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikatakan dia melepaskan kuk, artinya berkat kesulungan itu sudah tidak lagi hilang, tetapi itu menjadi bagian dari dirinya. Ketika mereka mendapat Hebron, ini sudah gambaran tentang bagaimana mereka ikut menikmati akan hak kesulungan itu, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Dan dilihat oleh imannya Ishak sampai itu nyata ketika Kaleb merebut Hebron untuk keturunannya. Saudara, inilah iman Ishak yang dia dapat melihat jauh ke depan. Iman yang dapat menembus keterbatasan dan membuat terobosan. Karena apa? Karena dengan iman ini Ishak melihat bahwa keturunan Esau juga akan memperoleh berkat kesulungan, mengembalikan mereka dari kuk perhambaan. Kiranya ini juga menjadi bagian hidup kita ketika kita harus beriman
sungguh-sungguh kita harus punya iman yang menembus keterbatasan kita. Jangan tergantung pada keterbatasan kita. Jangan tergantung pada hal kemustahilan. Kita harus percaya, membuat terobosan untuk menikmati berkat dan anugerah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.